Oke, halo Indonesia, apa kabar? Saya pastikan Anda sehat, terhindar dari virus corona. Di video kali ini saya akan membahas tentang proses hair transplant yang saya lakukan kemarin di Istanbul, Turki, di klinik Natural Hair Istanbul, Turki, dengan metode FUE, Follicular Unit Extraction, FUE. Oke, saya pastikan sebelum Anda eh, proses hair transplant diadakan wisata atau jalan-jalan sebelum proses itu dengan pertimbangan dua hal. Satu, tiket pesawat yang cukup mahal, di antara naik turun 10 juta. Yang kedua adalah waktu, di mana waktu penerbangan ini akan memakan waktu kurang lebih pulang pergi, jadi hampir 1 hari penerbangan dengan tiket yang 10 juta naik turun range-nya ya. Jadi saya pastiin alangkah lebih baik jika diadakan wisata di muka. Kenapa tidak di belakang? Karena nanti dengan kondisi kepala Anda yang habis dioperasi, gerak nggak lebih luasa, foto juga nggak seberapa bebas ya. Jadi alangkah lebih baiknya di awal dia akan wisata dengan dua pertimbangan, harga dan waktu. Dan juga buat teman-teman yang mau berangkat hair transplant, tolong dipastikan bagi Anda yang punya alergi atau punya penyakit tertentu ataupun mungkin benturan di kepala ini. Nah, ini kan nanti akan dibius. Jadi bagi Anda yang punya masalah dengan kepala ini, seperti teman saya, waktu saya berangkat itu ada satu orang, dia pernah mengalami kecelakaan waktu kecil, sehingga ada darah yang masuk ke otak. Nah, sehingga memaksa tempurungnya ini dicopot, darahnya disedotin, kemudian ditutup lagi. Ketika tutup kepala ini, tempurung kepala ini dicopot, dimasukin ke bank, apa itu nggak tahu, dipasang lagi, ini nggak bisa menyatu dengan sempurna. Dan dijahitnya pun bukan pakai benang, pakai seperti kawat gitu ya. Jadi ada rongga-rongga di kepala ini. Sehingga yang ditakutkan adalah cairan bius ini masuk ke dalam otak, yang akan mengakibatkan tiga hal: hilang ingatan, cacat seumur hidup, ataupun kematian. Nah, jadi kemarin sempat teman saya yang satu ini hanya jalan-jalan. Sayang kan? Bukan buang tiket. Dari pihak NHT sendiri kemarin uang dikembalikan total karena memang nggak apa namanya, proses belum terjadi, jadi di refund. Tapi sayangnya kan tiket hotel di sana pun ya tanpa tujuan wisata, karena di sana tanpa tujuan wisata di awal-awal. Saya ini nambah-nambahin celah-celah yang ada aja. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kita jalan-jalan dan pastikan dulu Anda sebelum berangkat konsultasi dengan pihak dokter di sana, bisa by email ataupun WhatsApp. Nah, dan saya pastikan Anda dalam kondisi 100% menghadapi proses hair transplant ini. Pertimbangannya begini, jika Anda dalam kondisi 100%, Anda terbiasa dengan berlari 10 kilo. 10 kilo ya. Kondisi Anda 100%, 10 kilo ini nggak terasa berat. Bahkan untuk berlalu sampai 15-20 Anda masih kuat karena kondisi Anda 100%. Nah, kalau Anda kondisinya 50%, 60%, 70%, untuk mencapai 10 kilo ini cukup berat. Nah, demikian juga dengan kondisi saya ketika kemarin saya menghadapi proses hair transplant ini. Saya ini kan dari daerah. Saya harus ke Surabaya dulu, ke Jakarta, baru ke Istanbul, Turki. Nah, di sini saya cukup bukan hanya kelelahan saja, saya cukup tegang dan akhirnya juga merembet ke telat makan juga gitu. Jadi kondisi saya nggak 100%. Jadi rasa capek, kesakitan ini cukup gede juga. Nah, saya pastikan Anda dalam kondisi 100%. Pagi itu jangan lupa sarapan, tidur cukup, juga yang pasti mandi. Kenapa harus mandi sebelum operasi? Satu, lebih segar. Yang kedua, karena setelah operasi nanti Anda akan kesulitan untuk mandi. Mungkin akan mandi di hari kedua, bahkan hari ketiga, karena hawa di Turki juga cukup dingin. Jadi waktu kemarin ya, saya kalau nggak tahu nanti kalau waktu panas juga cukup panas juga, ekstrim juga gitu kan. Jadi saya pastiin Anda mandi pagi untuk lebih segar, sarapan juga untuk istirahat cukup.
Jadi ketika proses berlangsung 8 jam, bayangin 8 jam, Anda dalam kondisi 100% nggak terlalu sakit menghadapinya. Oke, masuk proses di mana Anda akan dicek darah, kemudian alergi, semuanya akan baik-baik saja, dan juga penghitungan graf yang akan ditanam, penghitungan area yang akan diambil dan yang akan ditanam. Yang pasti tidak akan lebih dari 5.000 graf, mengingat waktu yang hanya 8 jam. Mungkin kalau obat biusnya cukup manjur bisa lama, oke juga sih. Ya, bisa lebih. Tapi rata-rata sih 4.000-an, 4.000 sekian lah, nggak lebih dari 5.000. Nah, setelah penghitungan itu semua, Anda bisa niku. Alangkah lebih baiknya kalau ada translator bahasa Indonesia, orang-orang Indonesia. Jadi ketika Anda kurang mahir, ada yang menerjemahin. Sayang juga kalau Anda juga kurang mahir bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda kurang mahir bahasa Inggris, Anda dapat translator yang bahasa Inggris. Nah, jadi setengah agak susah miss ya. Bahasa Tarsan aja, gitu aja. Oke, setelah proses penghitungan dan Anda bisa lanjut ke digundul, Anda akan digundul dulu untuk pengambilan donor, jadi lebih mudah dan penanaman yang di sini. Tapi bagi Anda yang mungkin cewek mungkin atau mungkin nggak mau terlalu banyak dipotong, masih pengen kelihatan ada rambutnya, tetap bisa. Bagi Anda yang mengalami kebotakan pemula, M atau jidatnya nonong, cuman nggak kemarin kebotakan, cuman jidatnya nonong, itu bisa. Karena cuman area yang akan ditanam, dipotong di sekitarnya supaya penanamannya juga nggak terlalu susah, juga area yang akan didonor. Oh, juga bagi Anda yang bertanya, bisa nggak pakai rambutnya orang untuk kita donor? Nggak bisa, kayaknya beda orang tua atau apapun nggak bisa. Yang bisa pakai briwo ini Anda bisa nih. Ini ditanam di sini bisa. Ini diambil, ditanam di sini. Tapi saya nggak tahu, nggak bayangin gitu sakitnya gimana. Karena ini kan tipis. Kita ngomong kulit apa ya, kulit lembek ya. Kalau kulit kepala ini kan sebenarnya kalau dibius di apa namanya dibius disuntik pun nggak terlalu sakit karena kan keras. Demikian juga dengan kulit ini dan kulit ini kan berbeda ya. Yang sini cukup kuat keras, sini enggak. Jadi kalau sini saya nggak tahu juga gitu, cuman teman ada yang ngalamin pakai brewok bisa. Oke, setelah digundul daerah belakang, mulailah proses pengambilan donor. Anda disuruh tertelungkup, tertidur gitu. Nanti ada ruangannya, lubang kayak apa ya, kayak facial mungkin ya. Tempat facial atau bukanlah lubang gitu. Tempat tidurnya, akhirnya yang belakang ini diambil. Yang pengerjakan orang 4 ya, 4 orang. Waktu pengambilan donor sini ada 4 orang. Jadi seperti dibor, kemudian diambilin satu persatu pakai pinset. Nah, dimana saya pastikan Anda bawa earphone dan lagu kesukaan, sehingga waktu proses berlangsung, Anda bisa mendengar lagu kesukaan Anda untuk mengurangi bunyi-bunyian di kepala Anda ini ya, mengurangi bunyi-bunyian. Oh, sebelumnya dibius dulu, di anestesi dulu ya. Nah, rasanya bius nggak terlalu sakit lah kalau proses pertama. Jadi untuk sekitar daerah yang akan diambil areanya untuk didonorkan nih akan dibius. Yang ujung-ujung sih seperti dicitak-citak. Area misal sekian ya, daerah sekian ini akan dicitak, nggak terlalu sakit pakai alat, cedok. Yang sakit yang dibius ini, rasanya dibius tuh seperti di anestesi dibius tuh seperti godek ini ditarik klit gitu. Dan itu area sebarnya nggak lebih dari 1 cm. Jadi banyak juga dibiusnya gitu ya. Kodeknya berkali-kali dibius. Tapi kalau yang area donor sih sebenarnya nggak terlalu luas ya. Jadi kan banyak sekali yang bisa diambilkan di daerah sini. Nanti diambil dari sini sampai ke sini. Nah, di antaranya donor. Nah, kemudian setelah pengambilan donor, ya 4 jam itu kurang lebih ya, Anda akan diberikan makan, waktu untuk makan siang, untuk kencing, untuk apapun. Pergunakan secepat mungkin ya, pergunakan. Mungkin kalau Anda aku pengen makan yang banyak untuk kembali fit lagi, segera kencing. Beberapa kali saya kemarin kencing sampai saya hitung 4-5 kali itu, minta kencang.
Nah, pastikan Anda segera makan biar operasi bisa langsung berlangsung. Kemarin saya sempat molor. Saya telepon istri gini waktu mau berlangsung operasi, loh kok belum makan sama sekali? Ayo cepat cepat teman, karena waktunya terburu nanti waktunya apa namanya habis. Gimana habisnya? Kemarin saya ngalamin ya saudara. Hampir setengah jam, hampir 1 jam ya sebelum berakhirnya proses hair transplant ini. Yang di kepala belakang ini kan saya molor karena ya dari rencana itu biusnya udah mulai sakit, udah mulai habis, jadi ini terasa sakit gitu. Bahkan saya bilang wah saya gerak terus, itu udah nggak kuat itu. Saya bilang bantalnya keras sekali, bantalnya keras sekali. Kalau sebenarnya bukan bantal, itu towel apa, anduk yang dilepit-lepit ya buat kepala. Waktu pertama nggak sakit sih, tapi setelah hampir, karena reaksinya kan biusnya mulai mulai rasanya mulai habis gitu ya waktunya, maka sakit sekali saya. Makanya segera mungkin Anda makan, mungkin Anda bawa bekal dari rumah makanan kesukaan, jadi bisa makan maksimal lebih banyak, itu lebih baik lah ya. Kemudian masuk ke proses garis hairline. Garis hairline itu garis kepala ini, seberapa donor yang Anda punya yang akan disumbangkan ke area yang kebotakan Anda atau area yang mulai tipis Anda itu. Jadi Anda akan digambar. Nah ini Anda harus cerewet-cerewet sekali lah untuk mengatur apa namanya garis hairline Anda. Yang pasti otot tuh nggak bisa ditanamin rambut ya. Mungkin jidat Anda nonong tapi karena banyak ototnya juga. Nanti Anda disuruh gini. Nah, kalau gerak-gerak pada gerak-geraknya masih itu tuh masih ototnya. Nanti mungkin sekitar setengah atau 1 senti setelah itu baru bisa. Ya. Jadi fokus kepada hairline, juga penanaman ini ya. Ini nanti kan ada dibagi beberapa bagian. Yang pasti yang pertama hairline depan ini, karena yang dipandang orang paling penuh harus dipenuhi depan ini. Setelah dipenuhi depan ini, nanti di belakang ini bisa dibagi satu satu dua tiga, atau satu dua di belakang, tiga empat. Tadi terserah Anda ngatur-ngatur ini sendiri, itu nego juga. Di sini saya pastikan Anda harus bawel, rewel, sesuai dengan keinginan Anda. Sebelum berangkat Anda akan punya keinginan-keinginan ya. Saya pengen di depan sini, karena ada orang yang botaknya depan sama belakang. Tengahnya ini masih juga ada. Belum full gitu ya. Jadi ya Anda harus bawel-bawel lah. Minta gini 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 agak lama nggak masalah. Nah, kalau langkah baiknya kalau makannya cepat sehingga bisa proses berlangsung juga cepat juga. Nah, kemudian dibius kembali yang di daerah ini. Nah, yang sakit gini, ada teman yang bilang, enggak sakit juga abuse-nya gitu. Karena kenapa? Itu rata-rata mereka yang kebotakan awal. Ya, jadi masih MM gitu, cuman di sini atau cuman nonong. Adik saya tanyain nggak sakit. Adik saya nonong, bukan jidatnya nonong ya. Jidatnya batuknya ini nonong, bukan bukan rontok dia. Dia usianya sama saya selisih cukup banyak sih. Dia hanya nonong aja. Jadi dia tanam 2000 itu. Di Singapura cukup mahal. Di depan sini aja, titiknya nonong. Dia bilang nggak sakit. Karena yang diambil juga areanya dikit, yang ditanam dikit. Bayangin aja biusnya nggak seberapa banyak. Bagi Anda yang punya kepala cukup besar dan kebotakan Anda cukup luas, nah ini yang jadi masalah. Jadi bayangin aja tadi saya bilangnya, itu biusnya tuh nggak lebih dari 1 senti. Nah, kalau Anda besar lebar gitu ya, dan saya mau di rata, hampir rata, nah itu biusnya tuh yang setengah mati. Tapi jangan khawatir, karena kemarin saya sempat tanya, bagi Anda yang trauma dengan operasi ataupun takut ya, Anda bisa membayar sekitar 200 sampai 250 USD dolar ya untuk dibius. Ya cukup lumayan mahal sih, tapi tetap ada solusinya gitu ya. Ketika Anda takut, nego dulu sama si dokter di sana, pastikan saya ada trauma, saya takut, jadi saya mau di apa namanya dibius. Nah gitu. Oke, setelah itu penanaman ini di lubang-lubang satu di sini banyak nih, ditanamin sama pinsetnya. Lalu kalau sudah dibius sih oke-oke saja. Ya seperti apa dibius?
tarik godeknya ya. Saya pastikan semakin luas area kebotakan Anda dan semakin besar kepala Anda akan terasa semakin sakit. Tapi kalau kondisi Anda 100%, nggak terlalu sakit lah. Ya, makanya saya pastikan Anda kondisi 100%. Oke, setelah itu Anda diperban, setelah selesai dan Anda boleh pulang. Di situ Anda diberikan obat. Sebenarnya dari ini sendiri sudah ada itu sih. Sudah ada keterangan di sini. Step-stepnya, nah instruksi. Nah, ini ada obatnya ya. Dekot ada di sini, sebenarnya ada semua ya. Jelas nggak ya? Ada ini jenis obatnya, minumnya. Saya bacain sekilas saja ya. Dekot, Oraspin, Ciflosin, Dexfon, dan Opagis. Nah, ini ada painkiller. Painkiller ini menghilang rasa sakit. Kalau diminum ketika when you need it, ketika butuhkan aja. Ketika sakit ya udah diminum aja ya. Ada antibiotik. Ya. Udah ada keterangan sih sebelum makan 2 kali. Sebenarnya sudah cukup lah kalau kita ada ini. Udah oke juga lah keterangan-keterangan di sini ya. Mungkin saya nggak terlalu bahas karena waktunya hampir 20 menit. Target saya cuma 10 menit setiap video ini ya. Aduh. Oke, setelah proses itu di hari kedua Anda akan diantar untuk swab. Ya. Oh ya, nanti setelah operasi itu Anda kan terasa tebal. Itu cairannya akan turun. Nah, diusahakan untuk tidak nunduk main HP, nunduk ke bawah gini, untuk selalu ke atas sehingga cairan bius itu turunnya lewat belakang. Jadi nggak mempengaruhi muka juga sih. Sebenarnya nggak masalah juga sih mempengaruhi muka Anda, nanti akan lucu. Jadi cairan bius itu ada yang kalau teman saya tidur gini ya dia. Jadi sininya kayak bengkak gitu ya, kayak dipukulin ya. Kalau saya sih turunnya ke sini. Nanti sini mendol, akhirnya ke leher sini dan ke belakang hilang. Pulang-pulang di pipinya gede kayak gondong, penyakit gondong. Ada teman satu yang bagus sih, dia selalu ke belakang, nggak terlalu main HP, jadi turunnya di belakang. Ada teman yang susah tidur karena kan cukup sakit ya, tidur di sana, jadi kepalanya sini mendol gitu, gede ya. Nah, setelah itu hari kedua Anda akan diantar untuk swab. Dan di hari ketiga akan melepaskan perban dan diberi obat-obatan di sana, melepaskan perban, dicuci. Nanti akan diberitahu untuk step-step untuk mencucinya. Juga akan saya bahas di setelah hair transplant ini. Anda akan diberikan beberapa. Kalau bawaannya cuman ini aja nih. Ini tempatnya. Anda akan diberikan moisturizing yang pasti sama shampoo. Moisturizing 1, shampoo 1. Kebetulan moisturizingnya sudah habis, shampoo-nya juga sudah habis, terbalik ya. Jadi kardusnya aja yang saya pamerin gitu ya. Dan juga Anda akan diberikan sertifikat of warranty, garansi sertifikat. Nah, di sini saya ditanam 4.572 rambut. Nah, di sini udah ada sih instruksinya. 20 menit. Nah, kalau ini Anda akan ditawarin untuk beli. Ini ada vitamin, ada serum, sama nanti mungkin Anda perlu nambah shampoo. Tapi nggak beli juga nggak masalah. Kalau Anda tahu kita harus pakai vitamin apa, harus pakai shampoo apa gitu ya. Ada apa namanya? Serum juga yang terbaru ada itu ampul. Ampul cukup mahal harganya. Nah, saya beli ini kemarin ya, 3 paket ini untuk 3 bulan, untuk 3 kali vitamin, shampoo, dan serum ini. Kemarin saya karena rombongan tawar-tawaran dapat harga $200. Ini ya, $200. Kalau yang shampoo sama moisturizing ini free dari sana.
Ya, tidak harus beli, tapi bagi saya yang awam pemula ini, daripada ribet ya, saya nggak terlalu harus belajar lagi. Mending saya ikutin aturannya lah. Cuman ampulnya saya nggak beli karena cukup mahal. Untuk sekali pemakaian sebulan sekali itu 70 USD. 70 USD itu hampir juta, 1 juta lebih ya. Iya, juta lebih itu untuk sekali treatment aja. Jadi saya nggak terlalu ambil. Oke, setelah di hari ketiga dilepas perbannya, Anda diajarin untuk shampoo, diberikan kantung ini. Oke, sekian dulu. 20 menit lebih. Sampai jumpa di next video prosesnya ya. Jadi cuman begitu aja, setelah itu kita diantar ke bandara dan pulang ke Indonesia. Oke guys. Goodbye.